Pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena kram kaki yang menyakitkan? Atau mungkin Anda merasa kaki Anda kaku dan sulit digerakkan saat bangun dari duduk? Saya tahu, itu bisa sangat mengganggu, terutama ketika kita ingin menikmati hari-hari kita dengan tenang dan nyaman. Halo teman-teman, selamat datang di video hari ini. Saya sangat senang bisa ngobrol dengan Anda semua, terutama Anda yang berusia 60 tahun ke atas, yang ingin tetap sehat dan aktif. Kadang-kadang, hal-hal kecil seperti kram kaki atau otot yang terasa lelet bisa kita abaikan. Kita pikir, mungkin cuma capek atau ini biasa di usia segini. Tapi tahukah Anda, tanda-tanda kecil ini sebenarnya adalah sinyal penting dari tubuh kita. Dan kalau kita perhatikan, kita bisa mencegah masalah yang lebih besar seperti stroke atau kesulitan bergerak. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang spesial. 3 makanan super yang bisa membantu Anda mengucapkan selamat tinggal pada kram kaki, menjaga otot tetap kuat, dan meningkatkan peredaran darah. Tapi bukan cuma itu, kita juga akan mengupas 5 tanda yang sering dilewatkan, tapi sangat penting untuk kita pahami. Jadi, jangan kemana-mana. Ya, tetap bersama saya sampai akhir, karena tips ini bisa mengubah cara Anda menjalani hari. Oh iya, sebelum kita mulai, saya penasaran Anda nonton dari mana hari ini? Tulis di kolom komentar ya, mungkin dari Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri. Saya suka banget baca cerita Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan tanda pertama yang sering kita abaikan. Otot terasa lelet atau mudah lelah. Pernah nggak sih Anda merasa, kok jalan ke dapur aja rasanya berat? Atau, baru angkat cucu sebentar, kaki udah pegal. Ini bukan cuma soal umur, teman-teman. Ini bisa jadi tanda bahwa otot kita kekurangan protein. Protein itu seperti bahan bakar buat otot kita. Tanpa cukup protein, otot jadi lemah, mudah kram, dan lama-lama bisa bikin kita susah bergerak bebas. Kenapa ini terjadi? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai kehilangan massa otot. Ada yang menyebutnya sarkopenia. Ini alami. Tapi kalau kita nggak beri asupan yang tepat, otot kita jadi lebih rentan kram dan lelet. Bayangkan otot kita seperti tali karet. Kalau talinya nggak kuat, gampang putus atau nggak bisa menarik beban dengan baik, kan? Nah, protein membantu memperbaiki dan menjaga kekuatan tali itu. Dan kabar baiknya, ada makanan sederhana yang bisa membantu kita. Telur. Telur, si kecil yang hebat. Telur itu seperti sahabat setia buat otot kita. Satu butir telur besar punya sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi. Artinya, semua bahan bangunan yang otot kita butuhin ada di dalamnya. Makan telur bisa membantu memperbaiki otot yang lelah, mengurangi kram, dan bikin kita lebih bertenaga. Misalnya, Anda suka sarapan apa? Tambahin sebutir telur rebus atau dadar. Rasanya enak dan bikin kaki lebih siap buat jalan-jalan sama temen atau main sama cucu. Tapi nggak cuma protein, telur juga punya vitamin D. Ini penting banget karena vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium, mineral yang bikin otot kita bisa gerak mulus tanpa kram. Kalau vitamin D kurang, otot bisa jadi lemah dan kram lebih sering datang, apalagi di malam hari. Anda pernah kram pas tidur nggak? Itu bisa jadi karena tubuh bilang, tolong, saya butuh vitamin D. Telur, terutama kuningnya, punya vitamin D alami. Memang nggak sebanyak sinar matahari, tapi buat kita yang jarang keluar rumah, telur bisa jadi penutup celah itu. Dampaknya ke hidup kita, bayangkan kalau kram kaki datang pas kita lagi asik jalan di taman atau lagi duduk santai nonton TV. Nggak nyaman kan? Otot yang lelet juga bisa bikin kita takut mencoba hal baru seperti ikut senam bareng temen atau ke pasar sendiri. Padahal, kita masih bisa aktif dan menikmati hidup asal otot kita dijaga baik-baik. Apa yang bisa kita lakukan? Simple aja. Coba masukin telur ke menu harian Anda. Misalnya sarapan telur rebus sama sayur bayam. Atau makan siang sama telur ceplok dan nasi merah. Nggak perlu ribet, tapi manfaatnya besar. Kalau Anda khawatir soal kolesterol, tenang aja.
Penelitian terbaru bilang makan 6-7 telur seminggu aman buat kebanyakan orang. Kalau punya riwayat jantung, tanya dokter dulu. Ya, biar pasti. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup supaya otot nggak mogok gara-gara dehidrasi. Saya suka banget sama telur karena rasanya enak dan gampang dimasak. Anda pernah coba telur apa yang paling enak? Tulis di kolom komentar nomor 1 ya. Saya penasaran. Dan ini cuma tanda pertama loh. Masih ada 4 tanda lain yang bakal kita bahas. Jadi stay with us, ya. Perhatikan tanda ini baik-baik karena otot yang kuat adalah kunci buat kita tetap mandiri dan ceria di usia berapapun. Halo lagi teman-teman. Senang banget Anda masih bersama saya di sini. Kita baru saja ngobrol tentang betapa pentingnya menjaga otot tetap kuat dengan telur, kan? Nah, sekarang bayangkan kalau Anda sedang duduk santai di sore hari, tiba-tiba kaki Anda mulai kejang atau terasa kencang tanpa sebab. Pernah nggak sih mengalami itu? Atau mungkin Anda merasa kaki seperti bergetar sendiri, susah dikontrol. Itu bukan cuma soal capek loh. Ini bisa jadi tanda kedua yang sering kita lelet perhatikan, tubuh kekurangan kalium. Kalium itu apa sih? Bayangkan, kalium seperti pengatur lalu lintas di dalam tubuh kita. Dia bantu otot dan saraf kita ngobrol dengan baik. Kalau kaliumnya kurang, otot bisa jadi nakal. Tiba-tiba kram atau kejang karena sinyalnya nggak jalan mulus. Ini sering banget terjadi sama kita yang usianya 60, 70, atau 80-an. Apalagi kalau kita minum obat tekanan darah, kurang makan buah, atau nggak minum cukup air. Tubuh kita bilang, ayo bantu aku kasih kalium biar aku nggak ngambek. Kenapa ini penting? Kalau otot sering kram gara-gara kalium kurang, lama-lama kita bisa jadi takut bergerak. Misalnya, mau ke dokter atau jalan sama temen jadi males karena takut kaki kaku di tengah jalan. Padahal, kita masih bisa menikmati hidup dengan bebas, asal tahu caranya jaga tubuh kita. Dan kabar baiknya, ada makanan enak yang bisa bantu kita, pisang. Pisang, si kuning yang ajaib. Satu pisang ukuran sedang punya sekitar 420 mg kalium. Itu udah cukup buat bantu otot kita rileks dan gak kram lagi. Coba bayangin, Anda lagi duduk sambil ngopi, makan pisang 1 buah. Enak, manis, dan tubuh senang. Pisang ini nggak cuma bantu otot, tapi juga jaga cairan di tubuh supaya nggak dehidrasi, yang sering jadi penutup celah buat kram. Anda suka pisang apa? Pisang Ambon, pisang Raja, atau mungkin pisang Kepok? Tulis di kolom komentar nomor 2 ya, saya penasaran banget. Apa yang bisa kita lakukan? Gampang banget, coba makan 1 pisang sehari. Misalnya sarapan sama telur tadi ditambah pisang atau jadi camilan sore. Kalau Anda suka kram malam, makan pisang 1-2 jam sebelum tidur. Bisa bantu otot rileks, jadi tidur nyenyak tanpa gangguan. Tapi jangan lupa, minum air juga ya, minimal 6-8 gelas sehari, biar kaliumnya kerja maksimal. Kalau Anda punya diabetes, makan pisang bareng kacang atau roti gandum biar gula darahnya stabil. Jadi, perhatikan tanda ini baik-baik ya. Kalium itu kunci buat otot kita tetap tenang dan kuat. Nggak mau kan cuma gara-gara kram, kita kehilangan momen seru bareng keluarga. Nah, stay with us, karena kita belum selesai. Ada tanda lain yang nggak kalah penting. Sekarang, mari kita lanjut ke tanda ketiga. Saraf yang mulai bikin otot salah tingkah. Pernah nggak sih Anda merasa kaki seperti kesemutan? Atau tiba-tiba kram kecil-kecil kayak ada yang nyanyi di dalam otot? Itu bisa jadi tanda saraf kita butuh perhatian lebih. Saraf itu seperti kabel listrik di tubuh kita. Kalau kabelnya bermasalah, sinyal ke otot jadi kacau dan kram pun datang. Kenapa ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya vitamin B6 atau B12. Vitamin ini bantu saraf kita kerja mulus, bikin otot tahu kapan harus gerak dan kapan istirahat. Kalau kurang, saraf bisa misfire, kasih sinyal salah ke otot dan kita jadi kram atau kesemutan. Ini sering banget dialami sama kita yang udah senior, apalagi kalau jarang makan makanan bergizi atau ada masalah pencernaan yang bikin vitamin susah diserap. Dampaknya apa?
Bayangkan Anda lagi asik ngobrol sama teman, tiba-tiba kaki kesemutan atau kram. Nggak cuman ganggu, tapi juga bikin kita khawatir. Jangan-jangan ini tanda penyakit serius. Padahal kadang cuman soal asupan yang kurang pas. Dan lagi-lagi, pisang bisa jadi penutup celah di sini. Pisang bantu saraf kita gimana? Pisang punya vitamin B6. Satu buah kasih hampir 30% kebutuhan harian kita. Vitamin B6 ini bantu saraf ngobrol sama otot dengan baik, kurangi peradangan, dan bikin otot pulih lebih cepat. Misalnya, habis jalan pagi, makan pisang, otot jadi nggak gampang capek, dan saraf tetap tenang. Selain itu, pisang juga punya magnesium, yang bantu otot rileks dan cegah kram tiba-tiba. Apa yang bisa kita lakukan? Selain makan pisang, coba tambah makanan lain yang punya B6, seperti kacang atau bayam. Kalau Anda suka kram malam, pisang sebelum tidur itu teman yang pas, bantu saraf dan otot istirahat dengan tenang. Dan kalau Anda pakai obat tertentu seperti obat diabetes, tanya dokter ya, siapa tahu perlu tambahan vitamin B. Oh iya, Anda pernah kesemutan atau kram di kaki nggak? Cerita di kolom komentar nomor 3, saya suka baca pengalaman Anda. Jadi, tanda ini penting banget kita perhatikan. Saraf yang sehat bikin kita bisa gerak bebas tanpa takut otot nyanyi sendiri. Pisang itu kecil, tapi manfaatnya besar. Bantu kalium, bantu saraf, dan bikin kita tetap ceria. Masih ada 2 tanda lagi yang bakal kita bahas, jadi jangan kemana-mana ya. Kita lanjut bareng-bareng. Halo teman-teman, senang banget kita masih ngobrol bareng sampai sini. Kita udah bahas betapa telur bantu otot kita kuat dan pisang jaga kalium sama saraf kita kan. Nah, sekarang bayangkan Anda lagi duduk santai, tiba-tiba kaki terasa kencang kayak ditarik-tarik atau malah kram kecil yang datang tanpa diundang. Pernah nggak sih merasa gitu? Itu bisa jadi tanda keempat yang sering kita lelet sadari. Tubuh kita kekurangan magnesium. Magnesium itu apa? Ini seperti penenang alami buat otot kita. Kalau magnesium kurang, otot jadi gampang tegang, susah rileks, dan kram pun datang. Saya sering dengar dari teman-teman yang usianya 60-an ke atas, kok kaki aku kaku banget ya akhir-akhir ini. Nah, ini sering terjadi karena kita nggak cukup makan makanan yang punya magnesium. Atau mungkin karena tubuh kita nggak nyerap baik gara-gara obat-obatan. Magnesium ini penting banget, apalagi buat kita yang mau tetap lincah dan bebas gerak. Kenapa ini bisa terjadi? Seiring usia bertambah, kita kadang makan lebih sedikit atau pilih makanan yang kurang bervariasi. Obat-obatan seperti untuk tekanan darah tinggi juga bisa bikin magnesium hilang dari tubuh. Kalau otot nggak punya cukup magnesium, mereka jadi rewel, gampang kram, terutama pas malam atau habis duduk lama. Dan ini nggak cuma soal kram loh. Kalau dibiarkan, otot yang tegang terus bisa bikin kita susah jalan atau bahkan risiko stroke naik karena peredaran darah terganggu. Dampaknya ke hidup kita. Bayangkan Anda lagi asik main sama cucu, tiba-tiba kaki kaku dan nggak bisa gerak. Atau mau ke dapur ambil air, malah harus duduk lagi karena kram. Nggak enak banget kan? Padahal kita masih bisa jaga tubuh supaya tetap santai dan kuat. Nah, solusinya ada di makanan yang enak dan gampang didapat. Kacang dan biji-bijian. Kacang dan biji-bijian, si kecil yang penuh tenaga. Coba bayangin segenggam kacang almond atau biji labu. Kecil, tapi manfaatnya besar. 1 ons biji labu punya 158 mg magnesium, sekitar 40% kebutuhan harian kita. Almond punya 77 mg dan kacang mede 74 mg. Magnesium ini bantu otot rileks, kurangi kram, dan bikin kita bisa gerak lebih nyaman. Anda suka kacang apa? Almond, mede, atau mungkin biji bunga matahari? Tulis di kolom komentar nomor 4 ya. Saya suka banget tahu kesukaan Anda. Apa yang bisa kita lakukan? Gampang banget. Coba makan segenggam kacang atau biji-bijian sehari. Misalnya, camilan sore sama teh ditambah almond.
Atau taburin biji labu di atas sayur. Kalau kram sering datang malam, makan kacang sebelum tidur bisa bantu otot tenang. Tapi ingat, pilih yang nggak digoreng atau asin ya, biar nggak bikin haus atau tekanan darah naik. Dan minum air tetap harus, supaya magnesiumnya kerja maksimal. Perhatikan tanda ini baik-baik ya. Magnesium itu kunci buat otot kita rileks dan hidup kita nyaman. Nggak mau kan? Cuman gara-gara kram, kita nggak bisa ikut senam bareng temen atau jalan pagi. Nah, kita lanjut ke tanda terakhir, karena ini juga penting banget. Sekarang, kita ngobrol tentang tanda kelima, peredaran darah yang kurang lancar. Pernah nggak sih Anda merasa kaki dingin atau kram datang pas lagi duduk lama? Itu bisa jadi tanda darah kita nggak ngalir baik ke otot. Kalau peredaran darah tersendat, otot nggak dapat oksigen dan nutrisi yang cukup. Hasilnya, kram atau bahkan rasa sakit yang bikin kita takut gerak. Kenapa ini terjadi? Banyak hal, mulai dari duduk terlalu lama, kurang gerak, atau mungkin ada lemak yang bikin pembuluh darah sedikit macet. Di usia 60, 70, atau 80-an, tubuh kita butuh bantuan ekstra supaya darah ngalir lancar. Dan lagi-lagi, kacang dan biji-bijian bisa jadi penyelamat. Kacang bantu peredaran darah gimana? Kacang sama biji-bijian punya lemak sehat, kayak omega 3 di kenari, atau lemak tak jenuh di almond dan mede. Lemak ini bantu darah ngalir lebih baik, kurangi peradangan di otot, dan bikin kram nggak gampang datang. Misalnya, kenari kecil tapi punya omega 3 yang bantu jaga pembuluh darah tetap lentur. Biji labu juga punya kalium yang bantu jaga tekanan darah supaya peredaran nggak terganggu. Dampaknya ke hidup kita, kalau peredaran darah lancar, kaki kita nggak gampang kram, dan kita bisa jalan-jalan atau duduk santai tanpa khawatir. Bayangkan Anda bisa ke pasar, ketemu teman, atau bahkan ikut acara keluarga tanpa kaki mogok. Itu semua dimulai dari hal kecil kayak perhatian ke asupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Coba tambah kacang atau biji-bijian ke menu harian. Misalnya, sarapan sama pisang dan taburan biji chia, atau makan siang sama sayur plus almond. Kalau Anda suka kram pas malam, segenggam kenari sebelum tidur bisa bantu darah ngalir lancar dan otot rileks. Tapi jangan kebanyakan ya, cukup 1 genggam sehari karena kacang ini padat kalori. Dan kalau Anda punya alergi kacang, ganti sama bayam atau pisang yang kita bahas tadi. Anda pernah coba kacang apa buat camilan? Cerita di kolom komentar nomor 5 ya. Saya suka banget baca pengalaman Anda. Perhatikan tanda ini baik-baik, karena peredaran darah yang lancar itu kunci buat kita tetap aktif dan sehat. Kacang dan biji-bijian ini kecil, tapi bisa bikin perubahan besar. Bantu otot, bantu darah, dan bikin kita tersenyum lelet.